Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audita Risa Avanda dari semester 6 Prodi Sastra Indonesia NIM A 04219001. Pada pembelajaran kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS pembelajaran sastra dan Indonesia materi strategi atau metode pembelajaran keterampilan membaca. Model-model pembelajaran keterampilan membaca ada 15. Yang pertama model anticipation guide. Model pembelajaran ini yaitu untuk memberikan siswa berpikir kritis. Nah, siswa dimintai pendapat atau reaksi terhadap pernyataan yang berkaitan dengan isi atau materi teks. Reaksi tadi dapat dimunculkan melalui perkiraan terhadap suatu hal yang telah dipahami. Yang kedua, model anti-JRTA, Direct Reading Thinking Activity. Model ini membantu siswa untuk pemahaman, pengembangan, dan berpikir kritis dengan cara membaca teks narasi terlebih dahulu, kemudian membaca ulang dan mengkonfirmasi informasi yang telah didapatkan. Yang ketiga, model SQ 3R, Survey, Question, Read, Recite, Review. Metode ini membantu siswa untuk memperkenalkan tentang pengorganisasian, yaitu dengan cara mahasiswa mensurvei, bertanya, kemudian mengkonfirmasi dan meninjau kembali materi teks yang telah dibaca. Yang keempat, model ECOLA, Extending Concept Through Language Activities. Metode ini cocok diberikan untuk siswa SMP atau SMK. Nah, metode ini untuk mewujudkan tujuan komunikatif dalam membaca, kemudian diskusi dan pemaknaan, terus membaca dalam hati, dan masih banyak lainnya. Yang kelima yakni Jigsaw Learning atau belajar model Jigsaw. Model ini sangat menarik dan biasa digunakan untuk di bangku perkuliahan, yakni di mana model ini dibagi menjadi, karena model ini memperkenankan untuk seluruh siswa dapat bergabung. Yang pertama yaitu dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok dibagi lagi menjadi beberapa materi, kemudian siswa menyampaikan isi materi yang telah dibaca dan ada yang bertanya, kemudian pertanyaan dijawab. Gitu, sebelum menjawab pertanyaan maka ada diskusi terlebih dahulu dalam kelompok. Yang keenam yakni index card match, yaitu mencari pasangan, di mana siswa dibagi menjadi beberapa orang dan diberi kartu sesuai setengah dari jumlah siswa tersebut. Kartu tersebut setengahnya berisi soal dan setengahnya lagi berisi jawaban. Kemudian setiap siswa mencari pasangannya masing-masing dari soal yang telah diberikan. Card sort ini hampir sama dengan index card match, yaitu siswa juga diberi kartu, kemudian diberi kartu yang sama dengan beberapa orang, sehingga dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok tadi menginformasikan kartu apa yang didapat dan juga mengumpulkan materi menjadi satu dan didiskusikan. Kemudian setiap siswa mereview apa saja isi dari materi yang telah didapatkan dalam kartu tersebut. Selanjutnya yakni model OHRAJ, Overview, Headings, Read, Answer, dan terakhir Test Study. Tahap overview yang pertama yaitu mintalah peserta untuk memberikan pertanyaan yang kemudian nanti akan diberikan jawaban pada teks yang telah dibaca. Yang kedua, tahap headings. Mintalah peserta didik untuk menggunakan buku catatan hanya dengan satu tujuan. Yang ketiga yaitu read, yaitu meminta siswa untuk membaca seluruh teks tetapi membacanya di dalam hati. Selanjutnya yakni tahap answer. Mintalah peserta untuk mendapatkan informasi yang tepat, kemudian ditaruh di kolom kanan di halaman lipat. Dan tahapan tes tadi yaitu meminta peserta untuk mereview secara keseluruhan terhadap informasi dari sebuah teks yang telah diberikan. Selanjutnya yakni model membaca berdasarkan pola berpikir, yaitu meminta siswa untuk memberikan 6 pertanyaan yang terdiri dari apa, mengapa, kapan, dan di mana. Kemudian siswa menuliskan di dalam papan prediksi-prediksi yang telah dipikirkan tadi, kemudian didiskusikan dan dipecahkan satu persatu dari sebuah pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis genre. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membangun konteks, yang kedua yaitu menelaah model dan rekonstruksi teks, yang tiga latihan terbimbing, dan yang terakhir untuk kerja mandiri.
Selanjutnya yakni model Content and Language Integrated Learning atau disingkat menjadi CLIL, yaitu siswa mengaktualisasi proses membacanya baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran keterampilan baca. Jenis keterampilan baca yang pertama keterampilan baca yang bersifat mekanis. Keterampilan yang bersifat mekanis ini biasanya pada siswa TK kelas 1, 2 SD. Nah, di mana mereka masih mengenali huruf-huruf atau membaca satu persatu huruf-huruf. Nah, kemudian yang bersifat pemahaman yaitu memahami secara langsung teks yang telah dibaca dan dipublikasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran keterampilan baca permulaan yang pertama ada metode abjad. Metode ini adalah metode pengenalan huruf abjad dengan cara membaca abjad sesuai dengan urutan, kemudian menghafalkan semua bunyinya dan dibaca berulang-ulang atau memberikan warna yang berbeda dari setiap huruf agar siswa dapat mengingatnya. Selanjutnya yakni metode eja, yaitu membaca satu persatu huruf dari A sampai Z dan dibaca berulang-ulang, kemudian melafalkan bunyi fonem. Selanjutnya metode suku kata. Metode ini diawali dengan mengenali suku kata, misalnya ca, ci, cu, ce, co. Nah, kemudian dirangkai menjadi kata-kata yang memiliki makna, misal cuci atau caci dan seterusnya. Selanjutnya yakni metode kata, yaitu mengenalkan terhadap sebuah kata yang telah dieja tadi memiliki makna. Misal cuci atau caci tadi memiliki makna. Nah, itu dijeda satu persatu dan diberi pemahaman. Selanjutnya yakni metode kalimat. Yang pertama siswa disuruh untuk menguraikan kalimat menjadi kata dan menguraikan lagi kata menjadi huruf. Selanjutnya metode SAS, struktural, analitik, dan sintaktik, yaitu guru menampilkan sebuah kata dan siswa disuruh untuk menebak atau memahami kata apa yang telah ditulis. Strategi pembelajaran keterampilan baca pemahaman yang pertama strategi PG4R, preview, question, read, reflect, recite, and review. Untuk yang pertama, preview meminta siswa untuk menuangkan ide-ide pokok dalam bacaan. Untuk question yaitu siswa memberi pertanyaan. Yang ketiga, read membaca dan reflect jeda. Kemudian recite untuk menuangkan informasi dari bacaan tersebut. Yang ketiga, review yaitu rangkuman. Selanjutnya strategi CIRC yaitu Comparative Integrated Reading and Composition, yaitu siswa dibagi menjadi satu kelompok beranggotakan 4 orang. Mereka saling berhadapan dan membacakan satu sama lain, saling mengemukakan pendapat dan saling menginformasikan isi cerita. Yang ketiga yaitu strategi DRTA, Direct Reading Thinking Activity, yaitu siswa memberikan prediksi terhadap bacaan, kemudian dituangkan ke dalam beberapa ide yang telah dimintai oleh guru. Selanjutnya adalah metode pembelajaran keterampilan baca SQ3R, yaitu survei, tanya, baca, dan menginformasikan ulang. Selanjutnya adalah membaca cepat, yaitu membaca dengan mengutamakan kecepatannya dan mengabaikannya. Mereka paham atau tidak penting, yang penting mereka membaca dengan cepat. Selanjutnya yakni scramble, yaitu berlomba-lomba membentuk kosakata dan huruf-huruf yang telah disediakan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu isian rumpang, yaitu di mana guru menguji benar-benar kemampuan siswa dalam membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.